Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alamat irob rofa kita tahu ada 4. Yang pertama asli yaitu domah, yang kedua wawu, lalu yang ketiga alif, dan terakhir tetapnya nun. Atau kalau dalam bahasa kitabnya itu subutunun gitu ya. Nunnya itu ada gitu, tetap. Nanti kita akan tahu contoh-contohnya. Nah, pertama kemarin domah bertempat pada 4. Domah ada di isi mufrad seperti wajaba tayamumun di domah terakhir. Ada jamak taksir, kita baca dulu ya, kan nanti kita akan membahas definisi satu persatu. Jamak taksir itu contohnya lahu syara'id ya. Lahu syara'itu ini domah juga. Jamak muannats salim qomat al muslimatu ini juga domah lagi. Terus fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan amil nawasib dan amil jawazim. Jadi amil nawasib itu amil yang menjadikan lafaz setelahnya irob nasab fathah. Kalau amil jawazim itu amil yang menjadikan lafaz setelahnya itu dibaca sukun alias jazm. Nanti kita akan tahu. Nah, fi'il mudhari yang tidak bertemu kedua amil tadi, maka hukumnya i'robnya itu rofa ini domah. Yamrodu artinya sakit, yashrobu artinya minum, yashba'u artinya kenyang. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu nih tadi. Apa sih isi mufrad ya? Apa sih jamak taksir? Kemudian apa sih jamak salim sama fi'il mudhari? Kalau fi'il mudhari udah ya kayaknya. Kalau fi'il mudhari kan fi'il yang zamannya itu akan atau sedang gitu ya. Kalau kita pengen menunjukkan makna kata kerja yang berarti akan atau sedang, maka kita gunakan fi'il mudhari namanya. Gitu. Kalau maknanya lampau, itu nanti fi'il madhi namanya ya. Oke, sekarang isi mufrad. Apa sih isi mufrad? Isi mufrad adalah kalimat isim. Kalimat isim berarti kata benda ya Mas ya. Perlu diingat ya, kata benda yang menunjukkan arti satu pokoknya lah. Kata benda artinya satu itu disebut isi mufrad. Contohnya sholatun, ini satu sholat berarti sholatun. Satu air berarti maun ya, bentuk mufrad lah, bentuk tunggalnya lah. Kitabun, satu kitab gitu ya. Ya maksudnya kitab satu gitu, bukan 2 atau 3. Seperti itu ya. Terus jamak taksir nih yang kedua. Apa sih jamak taksir? Jamak taksir adalah kalimat isim, kata benda lagi kata benda yang ketika dijamakan itu dibuat makna banyak atau dipluralkan gitu ya. Berubah dari asal mufradnya atau dari asal tunggalnya, baik menambah atau mengurangi huruf gitu. Contohnya nih, rojulun. Ini mufrad. Artinya satu laki-laki nih, ini masih mufrad. Lalu ketika kita ingin menjadikan rojul yang tadinya maknanya tunggal menjadi plural atau jamak, maka berubah menjadi rijalun. Beda ya, rojulun gak ada alif, di rijalun ada alif. Lalu maknanya juga berubah. Yang tadinya satu, ini laki-laki banyak. Laki-laki banyak. Nah, ini yang disebut sebagai jamak taksir tuh ini. Dia bentuknya isim mufrad bentuknya isim tapi jamak taksir gitu ya, kata benda tapi yang jamak taksir, menunjukkan banyak, berubah dari asal mufradnya. Seperti itu ya, bisa dipahami. Yang kedua ini berarti yang menambah huruf. Lalu ada juga yang mengurangi huruf. Contohnya kitabun, satu kitab mufrad tunggal. Tapi kalau kita ingin menunjukkan makna kitab banyak gitu ya, satu rak kitab banyak gitu ya, maksudnya di rak penuh banyak kitab, maka kita menggunakan lafaz jamaknya. Apa sih jamaknya kitab? Bentuk pluralnya kitab itu kutubun ya. Di sini ada pengurangan huruf. Mana? Kitabun ada alif, lalu dikurangi nggak ada alif nih di sini ya, langsung kutubun. Terus harokatnya juga berubah kan. Itu nanti inilah bentuk jamak dari kitabun. Nah, ini disebut sebagai jamak taksir. I'rab rofanya dia alamatnya domah.
Pokoknya kalau dia i'rabnya rafa berarti domah gitu ya. Gitu dulu, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Terus yang ketiga ada jamak muannas salim. Apa sih jamak muannas salim? Jamak itu banyak, plural. Muannas itu cewek artinya. Salim itu selamat. Intinya jamak muannas salim adalah kalimat isim, kata benda lagi, menunjukkan arti perempuan tapi banyak gitu loh. Gitu ya. Kalau perempuan sedikit, maksudnya perempuan satu ya, bukan sedikit, sorry. Perempuannya satu doang, itu bahasa Arabnya muslimatun. Nah, ini bentuk mufrad. Mufrad tapi mu'anas gitu ya. Mu'anas. Mu'anas itu cewek maksudnya. Secara lafaz cewek, secara kalimat juga cewek. Jadi di dalam lafaz Arab atau kalimat bahasa Arab itu ada yang sifatnya cowok, ada yang sifatnya cewek ya. Kalau cowok atau laki-laki itu biasanya nggak ada tamar butonya. Makanya orang muslimun kan. Laki-laki itu muslim gitu ya. Muslimun nggak ada tamar buto nih, ini tanda cewek, Mas. Nah, kalau cewek itu ini tanda cewek ya. Kalau cewek kan namanya muslimah kan. Ibu-ibu muslimat gitu atau muslimah gitu. Nah, ini mufrad muannas, ini mufrad mudzakar namanya. Kalau cowok namanya mudzakar, berarti dia itu berjenis kelamin laki-laki. Kalau muslimatun muannas berjenis kelamin perempuan. Dan ada tamar butonya, itu alamat paling mudah lah kita tenggarai, paling mudah jadi patokan gitu. Nah, ini satu perempuan itu muslimatun. Kalau ingin menunjukkan mana banyak ya, jamak muannas salimnya itu tinggal ditambah alif. Ini kodenya alif tambah tak. Sampean antum kalau ketemu alif kalimat isim, kemudian akhirnya kok alif dan tak, itu bisa dipastikan namanya jamak muannas salim. Contohnya ini, muslimatun ditambah alif dan ta menjadi muslimatun. Ini jamaknya nih, bentuk jamak dari muslimatun. Seperti itu ya. Dari sini bisa dipahami ya. Oke, yang fi'il mudhari nggak dijelasin karena udah ya. Pokoknya fi'il mudhari itu fi'il kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan. Kalau madhi itu lampau gitu ya. Karena dulu udah kan awal-awal itu. Terus itu alamat domah bertempat pada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, sama fi'il mudhari yang tidak bertemu amil nawasib dan juga amil jawazim. Sampai situ alamat keterangan i'rab rafa, alamat domah i'rab rafa. Sekarang alamat kedua atau yang disebut juga alamat niyabah atau alamat pengganti gitu ya. Jadi i'rab rafa itu tidak hanya domah, walaupun alamat asli identiknya domah, tapi bisa juga wawu ya. Wawu ya, ini huruf wawu gini. Gitu ya. Nah, wawu menjadi alamat i'rab rafa bertempat pada 2 tempat. Apa saja, Mas? Yang pertama jamak muzakkar salim. Jamak itu banyak, muzakkar itu artinya laki-laki, salim itu ya selamat. Maksudnya kata benda yang menunjukkan laki-laki banyak. Contoh muslimuna. Kalau jadikan kalimat semisal jaa, teko atau datang gitu ya. Telah datang muslimuna, orang-orang muslim banyak gitu. Di sini mana yang dimaksud alamat wawu dalam i'rab rafa? Ini wawunya, ini i'rab rafa. Kenapa wawu? Karena dia jamak muzakkar salim. Seperti itu ya. Yang kedua, tempatnya ada di asmaul khamsah. Apa sih asmaul khamsah? Asma itu isim, maksudnya kumpulan kalimat isim. Ini juga jamak taksir nih. Kalau kita bedah ya, asma itu isim ya, bentuk mufrad, bentuk jamaknya apa? Asma gitu.
Berarti isim-isim yang banyak gitu ya. Khomsa itu 5, yaitu nanti ada istilah asmaul khomsa itu merujuk pada kumpulan kalimat isim yang jumlahnya 5 gitu ya. Apa saja nanti akan kita bahas. Contohnya apa? Lafaz asmaul khomsa itu hamuka, ini ipar ya. Hamuka, semisal jaa datang, hamuka iparmu, kalau nggak salah ipar ya. Terus fuka, fuka ini mulut ya. Zu zaujatin itu orang yang punya istri. Zu zaujatin, seperti itu ya. Mana letak alamatnya? Ini dulu ya, abuka juga, sorry, ini ya contohnya ke atas ya. Jaa abuka gitu. Kemudian jaa ahuka juga. Abuka bapakmu artinya. Ahuka saudara laki-lakimu. Dari kelima lafaz ini 1 2 3 4 5 ya. Mana sih yang asmaul khamsah? Ini nih, abunya, akhunya, hamunya, funya, futu mulut, famun, terus zu. Terus letak alamatnya itu mana ya? Ini wawunya ini. Ini irob rofa, berarti alamatnya wawu. Di sini irobnya rofa, alamatnya wawu. Di sini irob rofa, alamatnya wawu, irob rofa, wawu. Gitu ya, gitu dulu ya. Itu letak wawu dalam asmaul khamsah dan jamak mudzakar salim. Oke. Lalu kita bahas apa sih jamak mudzakar salim? Jamak mudzakar salim adalah kalimat isim, kata benda yang menunjukkan arti laki-laki banyak gitu ya. Contoh asalnya muslimun nih, satu orang muslim laki-laki. Kalau kita ingin menunjukkan laki-laki muslim banyak, maka ikutkan ke jamak mudzakkar salim. Apa sih kode ataupun patokan ya, atau alamat dari jamak mudzakkar salim yang secara lafaz bisa kita lihat itu ketambahan wawu sama nun. Oke ya. Kalau jamak muannas salim ya, yang cewek itu alif dan ta. Kalau jamak mudzakkar itu wawu sama nun, Mas. Itu alamatnya, Mas. Makanya muslimun mufrad, jamaknya apa? Muslimuna. Ini jamak muannas salim nih. Laki-laki muslim banyak. Seperti itu, Mas. Bisa dipahami ya. Oke. Terus asmaul khamsah mempunyai 3 syarat agar alamat irobnya harokat domah. Nah, ini di sini nggak dibahas ya asmaul khamsah ya. Oke, ya udah kita terangin dulu dah. Asmaul khamsah, oke ya, lupa saya nih nggak nulis. Asmaul khamsah itu kumpulan isim yang jumlahnya 5. Isim itu sudah spesifik ya, sudah khusus ya. Pertama abun, artinya bapak. Kemudian akhun, artinya saudara laki-laki. Terus hamun, ipar. Terus fu itu famun sebenarnya, tapi nanti mimnya harus dibuang. Famun itu mulut. Lalu zu itu maksudnya apa ya? Zu itu kepemilikan lah. Zu malin semisal orang yang punya harta. Zu zaujatin berarti orang yang punya istri. Terus zu apa lagi nih? Zu ismin lah, orang yang punya nama semisal ya. Gitu ya. Nah, asmaul khamsah itu agar i'rab rafa dialamati dengan dom. Waduh, salah nih. Asmaul khamsah memiliki 3 syarat agar alamat i'rabnya harokat domah. Sorry Mas, ini ada kesalahan penulisan ternyata nih. Nanti saya koreksi lah, saya ganti. Ini salah. Mohon maaf, ini bisa dicoret. Nanti antum di situ dicoret aja. Irobnya dengan wawu harusnya nih, dengan wawu ya yang benar ya. Jadi asmaul khamsah mempunyai 3 syarat agar alamat i'robnya wawu gitu ya, bukan doma. Karena doma cuma isi mufrad, jamak taksir sama jamak muannas salim. Lah ini yang wawu itu ini kan jamak mudzakkar sama asmaul khamsah itu syaratnya pertama mufrad. Jadi
Kalau ada lafadz ini bentuknya jamak taksir kayak atau jamak mudzakkar, itu nanti alamat i'rabnya tidak dengan wawu tapi dengan harokat domah. Kebalik ini ya. Sorry nih. Gitu ya, harus mufrad. Contoh jamaknya apa sih? Abun ya. Nih, ja'a abun. Nah, apa sih jamak taksir atau bentuk plural dari bapak? Dalam bahasa Arab itu aba. Gini. Nah, abaun. Nah, kalau dia jamak maka alamatnya bukan lagi wawu tapi doma ini gini. Karena dia jamak bukan mufrad. Tapi kalau mufrad ja'a abuka gitu ya. Abuka. Nah, ini wawu karena mufrad. Syaratnya harus mufrad agar i'rabnya itu dengan wawu seperti itu. Terus di sini mukabar bukan tazhir. Apa sih maksudnya? Jadi dalam bahasa Arab itu kita bisa mengecilkan makna ya. Bisa sebentar ada telepon. Jadi dalam bahasa Arab itu ada konsep mengecilkan makna ya. Contoh nih ya, ada kata abdun. Abdun itu hamba ya. Ya hamba aja gitu, hamba normal. Maksudnya mukabar ya dalam bentuk normalnya, devalutnya lah. Nah, kita tuh ada dalam bahasa Arab ada konsep mengecilkan makna ya. Jadi abdun itu hamba, tapi kalau kita ubah ke ubaidun, ada nanti ubaidun seperti itu. Ada namanya ubaidillah mungkin teman kita ya. Itu tuh bentuk tazhir. Tazhir itu mengecilkan makna. Jadi ketika kita ngomong abdun itu ya hamba aja biasa gitu kan. Tapi kalau ubaid itu maksudnya hamba kecil ya. Artinya kayak merendahkan diri lah. Kata yang untuk ditujukan lebih rendah gitu loh. Makanya ada ubaidillah biasanya kan, hamba yang kecil ya, untuk ya mungkin tawadu dalam konsep ini mungkin ya Islam gitulah. Nah, jadi syarat asmaul khamsah di-i'rabi dengan wawu itu harus mukabar, maksudnya harus normal. Kalau abun ya abun gitu ya. Jangan bentuk tazhirnya. Apa sih bentuk tazhir dari abun? Ubayun. Ubayun nih, ubayun. Jadi kalau misal jaa ubayun itu alamatnya nanti domah bukan lagi wawu. Karena kenapa? Karena dia tazhir seperti itu ya. Ubayun ya bapak kecil artinya ya. Nggak tahu tuh ya. Cuman itulah konsep tazhir tuh seperti itulah. Lalu kemudian yang ketiga adalah dimudhofkan ya. Jadi jangan ini dulu ya konsep mudhof lah. Pernah apa belum itu ya? Kayaknya belum. Mudhof itu dalam bahasa Arab susunan kata isim atau kata benda yang dijadikan satu gitu ya. Contohnya gimana sih? Contohnya yang mudah itu apa ya? Kolam majalah. Kolam itu artinya apa? Artinya pulpen. Ini kata benda, kolamun, ya kan ada tanwin dan memang artinya benda ya kan. Kolam pulpen. Nah, alat tulis gitu ya. Terus ada Zaidun nih, nama seseorang. Zaidun. Nah, kalau kita mudhof atau yang namanya mudhof ya, konsep mudhof atau idhofah nanti juga bisa idhofah. Itu apa? Menggabungkan satu isim atau menggabungkan dua isim menjadi satu kalimat dan bermakna gitu ya. Contoh kolamun satu isim artinya alat tulis untuk menulis, pulpen, ballpoint. Lalu Zaidun. Zaidun itu nama orang, kata benda juga nih nama orang soalnya. Digabungin menjadi kolamu ya, jangan tanwin.
Kolamu, terus ini yang tadinya dun jadi zaidin. Idhofah itu harus jer di kasroh. Kolamu zaidin. Nah ini konsep idhofah. Satu isim digabung jadi satu. Kalau kolam sendirian ya ballpoint doang gitu ya. Umum nih ballpoint siapapun. Tapi kalau zaitun juga ya Zaid gitu ya. Nama orang aja udah spesifik sih. Cuman kalau kita gabungkan kolamu zaidin ini yang menjadi lebih khusus maknanya, kolam ataupun ballpointnya itu bukan ballpoint siapa gitu kan, tapi yang dimaksud adalah ballpointnya si Zaid. Jadi menyatu maknanya gitu loh. Pulpen siapa ini? Ballpointnya Zaid, berarti dijawab kolamu Zaidin. Lah itu dimudofkan. Konsep dimudofkan atau susunan idhofah itu kayak gitu ya. Lah ini disebut sebagai susunan idhofah tarkib lah. Susunan itu tarkib ya istilahnya nanti. Tarkib idhofi gitu ya. Digabung. Nah, syarat asmaul khamsah di i'rabi rofa dengan alamat wawu itu jangan sampai dimudhofkan. Jadi semisal kita mau ngomong telah datang Abu, bapaknya Umar gitu ya. Kan jaa Abu Umar. Gini jadinya ya. Gak ada wawu di sini. Langsung Abu pakainya doma. Abu Umar. Seperti itu. Kenapa? Karena dia dimudhofkan. Gitu ya. Digabungkanlah dua isim, Abun sendiri, Umar sendiri, terus digabung nih untuk menunjukkan makna bapaknya si Umar. Telah datang bapaknya si Umar. Seperti itu ya, Mas. Dipaham apa? Semoga bisa dipahami. Itu alamat yang kedua. Selanjutnya ada alamat alif gitu. Yang ketiga itu alif. Alif bertempat pada satu tempat doang nih ya, paling sedikit ya, paling mudah diingat. Yaitu apa? Isim tasniyah. Isim kata benda, tasniyah artinya dua. Maksudnya apa? Kalimat isim yang menunjukkan arti dua. Kan tadi tunggal namanya apa? Mufrad. Kalau banyak namanya jamak, kalau dua namanya tasniyah. Contohnya apa? Muslimani. Tandanya apa? Tandanya alif tambah nun di akhir kalimat. Jadi kalau isim jamak muannas salim tambahannya alif dan ta. Kalau jamak mudzakkar salim itu tambahannya apa? Wawu dan nun. Sementara isim tasniyah itu alif dan nun, beda sendiri nih ya, beda semua lah. Nah artinya muslimun, satu muslim, tapi kalau ditambah alif dan nun menjadi musliman itu namanya isim tasniyah. Alamatnya sebelah mana? Alifnya ini menjadi alamat alifnya dalam i'rab rofa. Jadi jaa muslimani, muslimani i'rabnya rofa. Apa alamatnya? Alif. Kenapa? Karena dia isim tasniyah. Seperti itu ya. Halo, masih bersama saya? Masih Mas. Siap. Oke, bisa dipahami ya. Terus isim tasniyah gerak ya Mas ya. Kalau nggak gerak ininya ngomong aja Mas. Terus isim tasniyah nih, isim yang menunjukkan lah. Ini definisinya nih adalah kalimat isim kata benda yang menunjukkan arti dua Mas. Arti dua. Contoh tadi muslimani, dua orang muslim. Nah ini rojulani ini bentuk tasniyah dari rojul. Jadi rojulun itu mufrad, rojulani itu dua orang laki-laki bentuk tasniyah. Terus rijalun berarti ini bentuk jamak ya, jamak taksir ya. Gitu, jamak taksir. Seperti itu ya. Intinya isim tasniyah itu kalimat isim yang menunjukkan arti dua. Terus terakhir alamat i'rab rofa itu tetapnya nun. Tetapnya nun bertempat pada apa? Fi'il mudhari
yang bertemu alif tasniyah, wawu jama dan ya muannas mukhatabah. Ini istilah baru lagi atau syai'un, ada syai'. Nih. Fi'il mudhari kan tadi ya, kata kerja yang yang ditujukan untuk menunjukkan makna sedang atau akan gitu ya. Nah, fi'il mudhari itu bisa bertemu alif tasniyah. Apa sih alif tasniyah itu? Huruf alif. Ya kayak gini, yang menunjukkan dua gitu, tasniyah, dua orang lah. Gitu alif tasniyah. Lalu ada juga wawu ya huruf wawu, fi'il mudhari bisa bertemu wawu. Terus jama, maksudnya wawu yang menunjukkan arti banyak orang gitu ya. Terus ya ini ya huruf ya kayak gini. Mu'annas mukhatabah. Mu'annas artinya perempuan banyak, mukhatabah itu orang yang diajak bicara tapi perempuan, diistilahkan mukhatabah. Atau syai'un, disebut sebagai syai'un lah. Dalam hal ini syai'un itu kode, artinya ya alif tasniyah, wawu jama atau ya muannas mukhatabah. Mana buktinya gitu? Gini ya. Yaf'alani itu artinya dua orang sedang melakukan pekerjaan. Mana alif tasniyah? Ini alif tasniyah itu ini alif, ya kan kelihatan yaf'alani gitu. Terus taf'alani ini alif juga, dua orang sedang atau dua orang melakukan pekerjaan. Terus taf'ali, nah ya ini ya muannas mukhatabah itu ini ya. Terus wawu yaf'aluna ini wawu jama, taf'aluna ini wawu jama. Nah ini nanti i'rabnya rofa dan alamatnya apa? Subutun. Nah mana yang dimaksud subutun nun atau tetapnya nun itu ini ya. Yaf'alani kan ada nunnya kan. Ni taf'alani, taf'alina, yaf'aluna, taf'aluna. Karena apa? Nanti di i'rab nasab maupun jer itu nunnya dibuang atau disebut sebagai hadfu nun, seperti itu. Hadfu nun. Oke. Inilah alamat i'rab rafa ya, dari mulai domah bertempat pada 4 tempat, yaitu isi mufrad, jama taksir, jama muannas salim, fi'il mudhari yang tidak bertemu amil nawasib dan amil jawazim. Lalu wawu bertempat pada 2 tempat, jama mudzakkar salim sama asmaul khamsah. Lalu alif bertempat pada 1 nih, isim tasniyah. Lalu terakhir tetapnya nun atau subutun nun bertempat pada 1 tempat juga, yaitu fi'il mudhari yang bertemu alif tasniyah, wawu jama' atau ya muannas mukhatabah atau disebut syai'un. Itu saja berarti alamat dari i'rab rafa dan tempat-tempatnya. Setelah i'rab rafa lanjut ke i'rab nasab. I'rab nasab itu identik dengan fathah. Makanya fathah itu menjadi alamat i'rab asli. Sementara alamat i'rab niyabahnya itu ada alif, lalu kasroh, lalu ya, huruf ya, lalu membuang nun itu ya, membuang nun. Fathah bertempat pada 3 tempat nih. Udah tahu kan kita isim mufrad itu apa, jama taksir apa, fi'il mudhari itu apa gitu ya. Jadi mudah. Contoh isim mufrad ra'aitu nih cara bacanya. Ra'aitu saya melihat. Saya melihat apa? Zaidan ya, orang yang bernama Zaid. Mana fathahnya? Ini fathahnya Zaidan. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Zaidan kan 1 orang, artinya mufrad tunggal, seperti itu. Lalu jama taksir, contohnya ra'aitu ar-rijala. Ra'aitu saya melihat ar-rijala, laki-laki banyak. Apa i'rab ar-rijala? I'rabnya nasab, alamatnya fathah. Kenapa? Karena jama taksir, rijalun jama taksir. Dia bentuknya jama, mufradnya
rojulun. Ini mufradnya. Udah kan tadi di atas. Seperti itu. Terus fi'il mudhari yang kemasukan amil nawasib dan tidak bertemu syai'un. Apa syai'un tadi dan apa amil nawasib? Amil nawasib adalah amil ada banyak ya. Di antaranya nanti an di sini ya, saya contohkan an. Ada kai ya kan, ada kai, an, hatta, lamukai, banyak ya. Yang saya contohkan yang paling sering digunakan itu an. An ini amil ya, dia mempengaruhi i'rab kalimat fi'il setelahnya. Nah, ini cara bacanya gimana? Ayajlisa. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari kemasukan amil nawasib. Ya kan? Apa alamatnya? Fathah. Kenapa? Karena dia tidak bertemu dengan syai'un. Syai'un apa tadi? Syai'un adalah alif tasniyah, wawu jama, sama ya muannas mukhatabah. Seperti itu ya. Jadi kalau seandainya tidak ada an, nanti dia ayajli. Kalau nggak ada an ya yajlisu ya, yaitu dhamma. Irobnya rofa. Kalau ada amil jawazim nanti yajlis, lam yajlis, seperti itu. Nah ini ada keterangannya ya. Isi dari syai'un, maksudnya syai'un kan kode ya, katakanlah kode lah. Maksudnya ide itu istilah gitu ya, yang merujuk pada wawu jama, alif tasniyah, sama ya muannas mukhatabah. Seperti itu ya. Itu alamat asli dari rob nasab. Lalu alamat penggantinya apa? Alif. Alif bertempat pada satu tempat. Yang pertama asmaul khamsah. Satu doang nih asmaul khamsah. Ini abaka berarti ini, akhoka ini, hamaka ini, faka, za ada alifnya. Semuanya i'robnya itu nasab. Apa alamat i'robnya? Fathah. Apa atau kenapa? Ya, karena dia merupakan asmaul khamsah, isim-isim yang lima, seperti itu. Lalu yang ketiga ada kasroh. Nah, kasroh menjadi alamat i'rob nasab bertempat pada satu tempat, yaitu apa? Jamak muannas salim ya. Cuma digonta-ganti kok setiap i'rob nanti ya. Kalau di domah nanti ada apa aja, kalau di nasab nanti apa aja gitu ya. Kalau kasroh di nasab bertempat pada satu tempat, yaitu apa? Muslimatin, kasroh. Nadhartu, saya melihat, muslimatin, orang perempuan banyak gitu ya. Mana alamatnya? Kasroh ini, kasroh. Kenapa kasroh? Ya karena dia jamak muannas salim ya, kalimat isim yang menunjukkan laki-laki banyak, seperti itu. Yang keempat ya menjadi alamat i'rob nasab bertempat pada dua tempat. Pertama isim tasniyah, isim yang menunjukkan arti dua, lalu jamak muzakkar salim, kalimat isim yang menunjukkan laki-laki banyak, laki-laki banyak. Dan ini mirip banget bentuknya kalau tidak ada harokatnya, khususnya di contoh lafadz muslimun ya, yang mufradnya muslimun. Kenapa mirip? Karena sama-sama ditambah ya sama nun kalau i'robnya nasab. Kalau i'robnya rofa ditambahnya alif sama nun untuk tasniyah. Tapi kalau nasab ya dan nun, sehingga nanti sama secara lafadz kalau tidak ada harokatnya. Kalau ada mah mudah ya kan. Pertama, ra'aitu muslimaini ya. Kalau tasniyah itu nanti mimnya di fathah, lalu nunnya di kasroh, itu tasniyah atau dua orang muslim artinya. Saya
Ro'a itu saya melihat muslima ini, dua orang muslim. Terus jamak mudzakkar salim apa? Muslimina. Huruf mim di kasroh, lalu huruf nun di fathah. Ro'a itu saya melihat muslimina, orang banyak, muslim banyak. Seperti itu ya. Ro'a itu muslimina. Ini perbedaannya di harokat huruf sebelumnya dan setelahnya. Kalau tasniyah nanti di fathah, huruf nunnya nanti di kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim, huruf sebelumnya di kasroh, lalu nunnya di fathah. Nah, kasus kembar atau ya mirip seperti ini tuh hanya ketika si isim tasniyah di i'rab nasab. Kalau di i'rab rofa ya enggak gitu ya. Itu kalau i'rab rofa kan alif dan nun muslimani. Terus jamak mudzakkar salimnya wawu muslimu. Nah, beda. Ini terjadi di kasus yang sama-sama i'rabnya nasab karena mereka berdua sama-sama alamatnya ya. Ini alamatnya ya. Ini ya muslimina, muslimaini. Bisa dipahami ya? Lalu membuang nun nih terakhir. Membuang nun atau dalam istilah nahwunya itu hadfun nun. Hadfu an-nun seperti ini. Membuang nun menjadi alamat i'rab nasab itu bertempat pada satu tempat. Nah, ini ada istilah baru yang belum kita bahas, yaitu af'alul khamsah. Kalau di atas ada asma khamsah, isim-isim yang berjumlah 5. Kalau di sini af'alul khamsah. Af'al itu fiil ya, kalimat fiil gitu. Fi'lun satu fiil. Kalau af'al itu fiil banyak, kata kerja banyak. Khamsah itu 5 ya. Contohnya af'alul khamsah ya tadi sebenarnya. Af'alul khamsah itu sederhananya ya fi'il mudhari ya. Af'alul khamsah itu fi'il mudhari yang bertemu syai'un, yang bertemu alif tasniyah, wawu jama', lalu ya mu'anas mukhatabah. Contohnya ayah fadho. Ini alif nun, harusnya itu yahfadhoni gitu ya. Karena kemasukan an, agar i'rabnya nasab, nunnya dibuang. Yahfadhoni, tahfadhoni, tahfadina, yahfaduna, tahfaduna. Ini dibuang semua nunnya. Sebenarnya di akhir setiap kalimat ini tuh ada nun, tapi dibuang. Kenapa? Karena dia i'rabnya nasab, kemasukan ani, amil, jawazim. Kenapa? Karena dia termasuk af'alul khamsah gitu. Fiil-fiil yang 5 atau fiil yang bertemu syai'un. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Ini i'rab nasab sudah selesai. Rafa nasab sudah selesai. Tidak ada, Pak. Oke. Setelahnya lanjut ke alamat i'rab jar ya. I'rab jar itu identiknya dengan kasroh, makanya dia alamat aslinya itu kasroh. Lalu alamat penggantinya ada ya, lalu fathah. Seperti itu. Kasroh bertempat pada 3 tempat. Pertama isim mufrad munsharif, kedua jamak taksir munsharif, ketiga jamak salim. Ini istilah ini udah kita bahas. Tinggal ada embel-embel munsharif. Apa sih embel-embel? Sebentar. Embel-embel munsharif itu artinya kalimat isim yang menerima tanwin ya. Menerima tanwin. Sementara
yang tidak menerima tanwin ada ya. Jadi ada di pembahasan ini tuh ada kalimat isim yang tidak menerima tanwin. Jadi dia tidak bisa ditanwin gitu. Nah, nanti dia itu namanya isim ghairu munsharif. Nanti ada juga di bawah. Jadi ada pembahasan kalimat isim dia tidak bisa menerima tanwin. Padahal alamat asli ya, alamiahnya atau alamat asli kalimat isim itu kan bisa ditanwin begitu ya. Nah ini kok ada isim yang tidak menerima alamatnya sendiri, itu disebut sebagai isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif lawannya itu munsharif, makanya disertakan di sini untuk menunjukkan bahwa nanti di bab jar, i'rab jar itu ada pembahasan kalimat isim tapi tidak menerima tanwin. Oke. Isim mufrad munsharif contohnya marartu bi Zaidin, gampang ini ya. Ini alamatnya nih kasroh. Di sini ya kasroh tanwin juga gitu kan. Munsharif maksudnya ditanwin, bisa menerima tanwin, gitulah munsharif. Ini mufrad Zaid 1. Marartu bi rijalin. Marartu itu lewat ya. Saya lewat bertemu dengan Zaid. Marartu saya lewat atau berjalan bertemu dengan lelaki banyak, birijalin. Di sini ada kasroh juga dan munsharif bisa ditanwin birijalin seperti itu. Terus jama muannats salim muslimatin, ini kasroh. Jadi kenapa jar? Ya karena dia kemasukan ba. Ba ini huruf jar. Huruf jar apa sih? Huruf jar adalah huruf yang mengejarkan lafaz setelahnya gitu ya, namanya huruful jari atau huruf jar. Itu udah dibahas juga beserta maknanya. Kedua, ya bertempat pada 3 tempat. Pertama isim tasniyah, lalu di sini ada jama' mudzakar salim. Nah, ini juga sama nanti. Cuman di sini contohnya kita berbeda. Oke, isim tasniyah sama itu kayak muslimin ya. Semisal ya, marartu bi muslimina atau marartu bi muslimaini itu isim tasniyah. Kalau bi muslimina itu jama' mudzakkar salim. Sama kayak di tingkah nasab kalau contohnya muslimun. Sayangnya di sini kita contoh bi Zaidah ini ya, dengan 2 orang yang bernama Zaid. Marartu saya lewat, bi Zaidah ini bertemu dengan 2 orang yang namanya Zaid. Mana alamatnya? Ya, ini alamatnya ya. Kenapa? Karena dia isim tasniyah, mempunyai makna 2 atau menunjukkan arti 2 seperti itu. Lalu ada jama' mudzakkar salim, ada ismul khamsah juga ya. Jama' mudzakkar salim itu muslimina. Ini sama kayak di tingkah nasab. Jadi jama' mudzakkar salim sama asmaul khamsah itu sama-sama alamatnya ya. Di i'rab nasab ya, di i'rab jar juga ya. Contohnya marartu, saya lewat, berjalan, bi muslimina, bertemu dengan orang muslim banyak. Mana alamatnya? Ya, ini alamatnya ya di sini. Oke ya. Lalu asmaul khamsah. Asmaul khamsah atau isim-isim yang 5 dalam tingkah nasabnya itu juga sama, dialamati dengan ya, ini ya. Marartu saya lewat bertemu dengan abika. Marartu bi abika ya. Ini kurang ba juga nih, mohon maaf keteledoran penulis. Bi abika saya sendiri ya kan, sorry. Bi abika, bi hamika sama bifika bidimalin gitu ya. Harusnya ada banyak sebagai huruf jarnya, lupa nih, kelupaan. Oke. Marartu bi abika, marartu bi akhika. Mana alamatnya? Abika ya ini, akhika ya ini alamatnya. Hamika ya, fika ya lagi, terus dimalin ya nih. Seperti itu. Ini alamat ya pada i'rab jar, bertempat pada 3 tempat. Isim tasniyah, jama' mudzakkar salim sama asmaul khamsah.
Lalu terakhir itu fathah di i'rab jer ya. Alamat fathah bertempat pada satu tempat, yaitu apa? Isim ghairu munsharif. Contohnya apa? Marartu bi Ahmada. Marartu bi Ahmada. Lah ya ini fathah dan tidak tanwin tentu, karena dia isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya mana ini fathah. Cara bacanya bi Ahmada gitu. Nah, di sini nanti akan diterangkan istilah baru lagi, yaitu isim ghairu munsharif. Apa sih isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif adalah kalimat isim kata benda yang tidak menerima tanwin. Tanwin kan alamat asli, padahal alamat yang apa namanya ya? Ya alamat intilah dalam kalimat isim. Kenapa tidak menerima tanwin? Karena mempunyai dua ilat, atau ilat ini alasan, sebab, atau satu ilat, karena ada dua ilat, atau satu ilat menempati dua ilat. Maksudnya satu ilat itu cukup lah, gitu ya. Apa sih nanti ya? Ini nggak perlu dibahas karena ini level berikutnya sebenarnya isim ghairu munsharif. Yang penting kita tahu istilah isim ghairu munsharif, yaitu kalimat isim yang tidak menerima tanwin kalau dia i'rabnya jer, maka alamatnya harus fathah gitu ya. Nggak boleh kasroh, bi Ahmadi nggak boleh, atau bi Ahmadi dengan iya juga nggak boleh, tapi dengan fathah bi Ahmada gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini i'rab jer. Aman mas. Iya, i'rab jer ada tiga. Pertama, kesimpulannya itu ada tiga. Pertama, kasroh bertempat pada tiga tempat, isim mufrad, jamak taksir, sama jamak muannats salim. Mana fi'il mudhari? Nggak ada fi'il mudhari, karena fi'il mudhari itu kan kalimat fi'il, nggak mungkin ada di i'rab jer ya. Saya ulangi, pada i'rab jer itu nggak mungkin ada fi'il, karena i'rab jer khusus untuk isim ya. Fi'il itu nggak mungkin ada. Tapi kalau nasab, kalau rofa itu boleh isim, boleh fi'il tuh masuk di situ. Tapi kalau jer nggak mungkin ada kata kerja, gitu. Harus kata benda seperti itu, atau kalimat isim. Makanya nggak ada fi'il mudhari atau ya fi'il mudhari lah yang disebutkan di bab jer seperti itu. Terus kasroh bertempat pada tiga tempat, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, sama asmaul khamsah. Terus terakhir fathah menjadi alamat i'rab jer bertempat pada satu nih, apa? Isim ghairu munsharif. Adapun isim ghairu munsharif itu kalimat isim yang tidak menerima tanwin, karena ada dua alasan, atau satu alasan tapi menempati dua alasan tadi gitu. Terus bab i'rab jazm ya. Ini terakhir. I'rab jazm itu i'rab yang alamat aslinya identiknya itu sukun ya. Sukun kayak gini nih, sukun. Dan itu ada dua doang. Pertama sukun, lalu membuang huruf ilat atau nun ya. Membuang huruf ilat, ada nun. Di sini ada istilah baru, huruf ilat. Apa sih huruf ilat? Huruf ilat itu huruf mad ya kalau kita belajar tajwid. Pertama wawu, alif dulu lah. Alif huruf ilat itu namanya. Ya, kemudian wawu disingkat ayu gitu ya. Ini tuh huruf ilat namanya. Nanti ada fi'il mudhari, terus huruf akhirnya berupa huruf ilat, maka ketika tingkah jazm, alamat jazmnya dengan membuang huruf ilat tersebut. Atau nun, ya nun biasa ini, nun af'alul khamsah itu, yaf'aluna itu ya. Oke. Nah, jazm ini juga khusus untuk fi'il, nggak mungkin isim ada gitu ya. Jadi kebalikannya jer lah. Kalau jer khusus isim nggak mungkin ada fi'il.
kalau jazm khusus fiil, nggak mungkin ada isim gitu. Pertama, sukun bertempat pada fiil mudhore. Fiil mudhore yang kemasukan amil jawazim nih dan tidak bertemu dengan syai'un. Fiil mudhorenya bertemu amil jawazim. Mana amil jawazim? Amil yang menjadikan lafaz setelahnya jazm, lam ini ya, lam. Ini amil jawazim banyak ya. Tapi yang saya sebutkan lam yang paling sering digunakan lama. Terus falama, kaifama, in ya kan, in syartiyah. Dan masih banyak lagi tapi tidak saya sebutkan di sini untuk karena untuk pemula gitu ya. Untuk pertama-tama yang penting tahu dulu amil jawazim itu fungsinya menjazmkan fiil. Ini lam yajlis cara bacanya disukun. Kenapa sukun? Ya karena dia fiil mudhore yang kemasukan amil dan tidak bertemu syai'un. Syai'un itu apa? Wa alif tasniyah, ya mu'anas mukhatabah sama wawu jamak gitu ya. Maka dia nanti alamat jazmnya jika fiil mudhore dengan spesifikasi seperti itu dialamati dengan sukun gitu ya, dengan sukun. Lalu ada membuang nun yang kedua nih, membuang nun ya bertempat pada fiil mudhore yang akhirnya bertemu syai'un. Contohnya yajlis, lam yajlisa, lam yajlisu, lam tajlisa, lam tajlisu sama lam yajlisi ya. Ini kurang juga ini, mohon maaf, harusnya ada ya di sini untuk ya muannas mukhatabah. Nah, di situ tuh tadinya yajlisani, yajlisuna, tajlisani, tajlisuna sama yajlisina atau tajlisina gitu ya. Nah, di sini ada lam ambil jawazim dan dia bertemu syai'un ya. Alif tasniyah, wawu jama, alif tasniyah, wawu jama sama ya muannas mukhatabah. Maka alamat jazmnya itu membuang nun. Nunnya dibuang semuanya, enggak ada nun. Harusnya ada karena jazm jadi dibuang seperti itu. Lalu membuang huruf ilat ya. Tadi huruf ilat apa aja? Alif, wawu sama ya gitu ya. Alif ya kan, wawu sama ya, enggak ada ini sih, sorry. Nah, membuang huruf ilat bertempat pada fiil mudhore yang akhirnya ya berupa huruf ilat. Contohnya yaro, itu asalnya ada ya-nya mas. Karena dia i'rabnya jazm kemasukan lam nih amil jawazim, maka ya-nya yang termasuk huruf ilat itu dibuang menjadi lam yaro. Artinya dia tidak melihat. Ro'a yaro ru'yatan itu kata kerjanya. Ro'a yaro ru'yatan, huruf a-nya alif gitu ya. Dibuang. Sorry. Seperti itu ya. Dari sini ada pertanyaan kira-kira. I'rab ini selesai berarti. I'rab itu selesai dari sini. Dari mulai rofa, nasab, jer dan juga jazm dengan segala alamatnya dan juga tempat-tempatnya. Ini untuk permulaan ya, maksudnya untuk i'rab basic ya kan, dan ini harus bisa di luar kepala kalau bisa, sehingga nanti masuk ke bab selanjutnya itu lebih mudah. Kita singgung untuk bab terakhir di malam pertemuan ketiga ini, ada namanya nakiroh dan juga ma'rifat. Apa sih isim nakiroh? Itu isim yang menunjukkan arti umum serta dapat menerima al. Maksudnya apa sih? Nakiro itu pokoknya nggak ada alnya. Al yang ini loh, alhamdulillah semisal ya. Nah ini al ya kan, yang di awal itulah.
Nah, kalau nggak ada alnya disebut isim nakiro. Artinya umum, alhamdu semisal. Kalau hamdu itu kan pujian ya. Kalau ada alnya berarti pujian Allah gitu ya, milik Allah lah. Tapi kalau hamdun doang pujian milik siapapun, semisal seperti itu. Jadi umum sifatnya kalimatnya. Sementara contoh nih ya, maun berarti ya air, ya apapun itu, air yang bentuknya kayak apa, milik siapa, warnanya apa gitu. Belum spesifik, pokoknya air aja gitu. Belum ada koyit lah atau belum ada batasan maknanya. Kemudian sholatun ya masih umum. Sholat asar kah, maghrib, kodok lah, sunnah lah, apapun itu pokoknya masuk dalam kalimat sholat secara makna. Kemudian wuduun ya apapun itu bentuknya, wudu tajdid atau wudu asli atau wudu yang batilah dan lain sebagainya. Intinya kalau kalimat isim ya masih kata benda ini kok nggak ada alnya alias tanwin. Kalau nggak ada al pasti adanya tanwin karena dua hal tersebut nggak mungkin kumpul ya. Ada lafadz kok ada alnya, semisal alhamdun nggak mungkin mas. Pasti salah satu lah. Kalau ada al berarti nggak ada tanwin. Kalau ada tanwin berarti nggak ada al. Kalau ada al berarti ma'rifah khusus spesifik mengerucut maknanya. Tapi kalau nggak ada al alias tanwin itu nanti nakiro umum artinya. Sekarang apa? Isim ma'rifat. Apa sih isim ma'rifat? Kata isim, kalimat isim gitu ya, kata benda yang menunjukkan arti khusus dan biasanya ada alnya. Ada alnya, paling inti ada alnya pokoknya lah. Yaitu apa? Ar-rajul. Ar-rajul. Kalau rojulun nggak ada alnya ini ma'rifat, laki-laki ya, siapapun itu, laki-laki baik lah, laki-laki kecil, laki-laki tinggi, pokoknya rojulun itu laki-laki, masuk semua tuh di sini afrodnya atau individu. Namun kalau sudah ar-rajul ini khusus nih, tergantung yang diinginkan si orang bicaranya tadi, yang dimaksud siapa gitu ya. Maksudnya maknanya itu udah mengerucut gitu loh, maknanya itu sudah khusus spesifik. Ar-rajul, apa yang membuat spesifik? Alnya ini, alnya itu membuat sebuah kalimat isim tuh menjadi spesifik ya. Intinya dalam konsep bahasa Arab atau nahwu ada kata yang umum maknanya disebut nakiroh. Nakiroh nggak ada alnya, ciri-cirinya adanya tanwin begitu. Lalu ada juga yang maknanya itu khusus sempit gitu ya, spesifik begitu, itu disebut sebagai isim ma'rifah. Ciri-cirinya ada alnya seperti itu ya, ada alnya. Dan nantinya kita akan bahas isim ma'rifat ya, yang ini yang spesifik itu udah ada pembagiannya, yang mana ada 6. Jadi nanti dari seluruh lafadz isim ma'rifat yang ada di Al-Qur'an lah, di hadis ataupun di kitab kuning atau turas ya bahasa akademiknya, itu hanya ada 6 macam isim ma'rifat itu yang nanti mungkin besok lah kita lanjutkan. Seperti itu ya mungkin ya. Ada pertanyaan mas kira-kira? Nggak ada mas. Besok coba saya ulangin lagi. Siap mas. Mungkin untuk malam hari ini bisa kita cukupkan ya, sampai sini dulu ya. Karena Oke mas. besok biar pas babnya itu membahas macamnya isim ma'rifat tadi atau isim-isim yang khusus, yang spesifik. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa dipahami, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Waalaikumsalam. Oke.